Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zata kamilan fa innas safara ba'idun wa khafifil himla fa innal aqabata qa'udun wa akhlisul amala fa innan naqida kasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi bahabil alim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, terlebih saung dakwah, sahabat-sahabat saung dakwah MUI Kecamatan Priuk yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan ampunan terhadap umatnya. Salawat siring salam mari kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sahabat dakwah rahimahullah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abi Dzar bahwasanya beliau bersabda, Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Baginda Rasul berpesan kepada Abi Dzar, akan tetapi hadis ini disampaikan dengan bahasa kiasan, bahasa seolah-olah ditujukan kepada Abi Dzar, akan tetapi ini adalah merupakan wejangan baginda Rasul Muhammad SAW kepada seluruh umatnya, dan juga disampaikan di panjang masa kepada seluruh umatnya, bahwasanya baginda Rasul berpesan untuk memperbarui perahu, fa innal bahra amiqun, karena sungguhnya lautan itulah sangatlah dalam. Baginda Rasul memberikan pesan kepada Abi Dzar dengan bentuk kata-kata kiasan. Yang dimaksud bahra, yang dimaksud safinah, perahu, adalah untuk memperbarui niat kita, hati kita, supaya mempersiapkan diri setiap kali amaliyah yang kita perbuat adalah supaya kita menjadikan amaliyah kita bisa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan diri bahwasanya perahu yang kita tumpangi ini akan menyelamatkan kita, karena di hadapan kita adalah terbentang luas
sebuah samudra yang sangatlah dalam. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, memperbarui dengan perahu kita, niat kita, amaliyah kita yang akan kita tumpangi untuk mengarungi sebuah lautan yang sangat dalam, sebuah lautan yang sangat luas, tentunya kita akan tidak bisa selamat karena sudah kita ketahui bersama bahwa lautan adalah sangatlah dalam. Bagi siapapun yang akan melewati, bagi siapapun yang akan mengarungi sebuah lautan yang sangat luas dan dalam ini, tidak matang-matang dipersiapkan untuk kendaraan untuk melewatinya, tentunya akan tenggelam kalau tidak berhati-hati. Maka baginda Rasul Muhammad SAW berpesan pada Abi Dzar yang notabene ditujukan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan untuk menuju mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam. Karena di hadapan kita terbentang luas, di hadapan kita adalah merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan tidak cukup di dunia, akan tapi perjalanan menuju alam akhirat. Ini tentunya dibutuhkan suatu kendaraan yang kokoh dan kuat, suatu bekal yang sangat memadai, mencukupi tentunya. Kita harus mempersiapkan diri untuk menuju alam yang ada di hadapan kita. Alam yang akan kita lewati tidak hanya menyelesaikan sebuah perjalanan di dunia, akan tapi kita menuju alam akhirat yang sangatlah panjang, memakan waktu yang tiada batasnya. Hadirin jamaah saung dakwah rahimakumullah. Pesan baginda Rasul pada Abi Dzar yang kedua adalah wa khudhiz zata fa inna safara ba'idun, dan ambillah, kumpulkanlah sebuah bekal untuk menuju bepergian yang sangat jauh. Apabila kita menuju sebuah bepergian yang sangat jauh, tentunya sudah kita pikirkan matang-matang, sudah kita persiapkan bekal yang sangatlah cukup sekiranya untuk menuju bepergian yang sangat jauh ini. Akan tetapi yang dimaksud adalah bepergian ini yang tiada habisnya, yang tiada sebuah tempat yang bisa dituju, sebuah tempat yang bisa dijangkau oleh manusia. Kalau kita bepergian di dunia ini, kita mungkin kehabisan bekal, bisa pulang dulu dan mengambil bekal lagi untuk pergi berikutnya. Akan tapi bepergian yang sangat jauh ini, bepergian ke alam akhirat ini, kita tidak akan bisa pulang lagi ke dunia untuk menambah pundi-pundi amal yang sekiranya bisa kita buat untuk menjadi bekal di alam akhirat. Maka apabila kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, maka siapkanlah diri kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Hadirin jamaah saung dakwah rahimakumullah. Pesan baginda Rasul yang ketiga adalah ringankanlah beban kita, karena di hadapan kita adalah sebuah perjalanan yang sangat terjal, sebuah tanjakan yang sangat tinggi. Tentu kalau kita tidak meringankan beban kita untuk melewati jalan itu, tentunya kita akan kesulitan untuk melewatinya. Yang dimaksud adalah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, hendaknya semua urusan harus kita selesaikan. Apabila yang menjadi ganjalan beban kita melewati atau keluar dari dunia yang fana ini, tentunya di situ akan menjadi beban kita melewati tanjakan yang terjal yang sekiranya kita akan sulit untuk melewatinya kalau kita tidak ringankan beban kita. Jadi maksud adalah ketika kita mempunyai harta,
Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, hendaknya kita amalkan, kita sedekahkan, karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita tasarrufkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya itu adalah harta merupakan beban yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul ketika di alam akhirat. Berikutnya yaitu pesan baginda Rasul Muhammad SAW kepada Abi Dzar, supaya kita itu beramal dengan ikhlas. Seberapapun amal kita harus dasari dengan ikhlas. Karena di hadapan kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui, sangat teliti melihat apa yang ada di hati kita. Jangan sampai kita itu beramal hanya karena manusia, hanya karena ingin dipuji manusia. Itu akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan murka melihat hambanya yang tidak ikhlas dengan amal yang diperbuatnya. Hadirin saung Jawa rahimahullah. Demikian 4 hal pesan dari baginda Rasul Muhammad SAW kepada Abi Dzar, yang notabene adalah ditujukan kepada kita sebagai umat manusia, umat Islam tentu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah SWT, selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi taqwallah. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.